Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Tanibala dengan NIM channel D018057 ingin mempresentasikan konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi mendefinisikan sebagai suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Entitas anak mendefinisikan sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Bisa disebut dengan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Yang kedua itu metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Ruang lingkup properti investasi. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, properti investasi adalah properti dalam bentuk aset berwujud tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik untuk menghasilkan sewa atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi yang diperoleh dengan pembelian dicatat sejumlah harga pembelian ditambah dengan setiap pengeluaran biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya legai dan broker, biaya pajak pengalihan dan biaya transaksi lainnya. Seluruh properti investasi untuk bangunan harus diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi, penyusutan, dan kerugian penurunan nilai, seperti dalam bentuk aset tetap. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.